Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen Sumber Daya Manusia kelas MKS 6D akan menjelaskan materi hasil diskusi kami yang berjudul rekrutmen karyawan. Sebelumnya, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok yang diampu oleh Bapak dosen Faktur Rahman Al-Bajari, SE, SY, ME. Anggota kelompok kami yang pertama, Maya Valentina dengan NIM 1240618160, dan kemudian M. Miftahul Huda dengan NIM 1240616167, dan yang kemudian Nadia Deresta dengan NIM 1240613178, dan selanjutnya Koirina Cynthia Lutfi dengan NIM 1240618183, dan yang terakhir Muhammad Ridho dengan NIM 1250517190. Di sini saya akan membacakan pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk bekerja dalam suatu organisasi. Proses rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapatkan. Artinya, organisasi tersebut tidak memperoleh karyawan yang tepat, dalam artian baik kualitas maupun kuantitas. Dan selanjutnya, saya akan membacakan mengenai cara untuk mencari dan menarik calon. Menarik dari luar dan dari dalam. Penjelasannya yaitu 1. Mencari dari luar. Cara tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Memasang iklan lowongan. Tujuan utama dari iklan lowongan kerja adalah memberitahukan bahwa suatu perusahaan ada lowongan kerja dan mengundang mereka yang merasa berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melamar atau untuk menawarkan diri untuk mengisinya. Dan yang kedua, mencari dari dalam. Meminta bantuan karyawan lama. Dengan meminta bantuan dari karyawan lama, yaitu mereka yang sudah ada di dalam perusahaan. Mungkin penjelasan dari saya itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh. Perkenalkan, nama saya Maya Valentina Yulanda, NIM terakhir 160. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mencari dan menarik calon. Yang pertama, caranya yaitu mencari dari dalam. Cara-cara mencari dari dalam yaitu yang pertama, meminta bantuan karyawan lama adalah dengan meminta bantuan dari karyawan lama, yaitu mereka yang sudah ada di dalam perusahaan. Beberapa perusahaan menjelaskan bahwa cara ini paling efektif menghasilkan karyawan berpotensi dan tinggal dalam perusahaan. Walaupun demikian, cara ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang kedua yaitu mencari dari arsip bank data pelamar. Hampir setiap saat, perusahaan selalu menerima lamaran dari orang yang mencari pekerjaan. Setiap direktur dan manajer SDM biasanya menyimpan lamaran yang diterima tersebut untuk paling sedikit 12 bulan. Tujuannya yaitu adalah apabila selama masa itu harus dilaksanakan rekrutmen, maka sebelum menerima calon kesana kemari tidak ada salahnya untuk mencari dalam bank data pelamar. Baik, perkenalkan, saya Nadia Deristasari, NIM 124061831178 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara-cara mencari calon dari dalam. Yang pertama itu ada memasang iklan lowongan. Maksudnya memberitahukan bahwa di suatu perusahaan ada lowongan kerja dan mengundang mereka yang merasa berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melamar atau menawarkan diri untuk mengisinya. Yang kedua yaitu ada menyusun iklan lowongan. Hal ini maksudnya yaitu sebagian dari iklan tersebut terlihat dirancang dan ditulis dengan baik dan menarik para pembacanya untuk memberikan respon, dalam arti mengajukan lamaran. Jadi menyusun iklan lowongan itu ditujukan kepada pembaca agar bisa memberikan respon yang baik, yaitu mengajukan lamarannya ke dalam perusahaan yang dia inginkan. Ketiga
tidak ada, tetapkan dulu target audiensnya. Di sini maksudnya adalah caranya mudah sekali, yaitu siapa atau kelompok pembaca mana yang menjadi sasaran iklan dan tenaga kerja yang ingin dicari. Yang keempat ada rancang isi iklan. Dalam rancang isi iklan, fungsi pertama dari iklan lowongan kerja adalah memberikan pengumuman. Yang keempat ada ukuran iklan. Ukuran iklan yaitu tergantung pada tujuan, sasaran, dan anggaran yang tersedia di beberapa negara maju sekarang ini. Iklan lowongan kerja sudah mulai dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menanamkan atau memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kelima ada pilihan media. Pemilihan media sangat ditentukan oleh pembaca yang merupakan target iklan. Oleh karena itu, jangan sampai iklan untuk eksekutif dimuat di koran yang dibaca oleh kalangan bawah, atau iklan untuk lulusan SLTA dimuat di media khusus para eksekutif. Hal ini akan terbalik sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Yang keenam ada iklan terbuka atau tersamar. Seringkali perusahaan yang terkenal dan besar pun tidak mau membuka identitas mereka sewaktu memasang iklan lowongan pekerjaan. Mereka hanya membuka identitas mereka. Hal ini mereka lakukan untuk mempublikasikan dan menaikkan citra perusahaan. Yang ketujuh ada memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat. Cara ini dapat ditempuh perusahaan yang memerlukan atau terutama tenaga-tenaga kerja pelaksana, dari mulai yang tidak terampil sampai yang terampil. Perkenalkan, nama saya Khairina Sindia Lutfi, NIM terakhir 183. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nadia Deresta. Yang ke-8 yaitu memanfaatkan jasa pencari atau penyalur tenaga kerja. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah industri baru, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, misalnya di Pulau Batam. Agen atau biro ini membantu perusahaan mencarikan tenaga kerja, terutama yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Materi yang ke-9 yaitu menggunakan jasa konsultan dan headhunter. Alasan utama mengapa perusahaan menggunakan jasa dan headhunter tersebut adalah karena proses rekrutmen tersebut mungkin harus dirahasiakan baik kepada orang dalam maupun orang luar. Yang ke-10 yaitu rekrutmen langsung di kampus. Hampir semua perusahaan besar yang sedang berkembang baik, asing, nasional, ataupun BUMN sudah menggunakan cara ini, khususnya pada waktu mereka mencari tenaga muda untuk dilatih dalam program manajemen trainees. Yang selanjutnya yaitu seleksi calon. Tujuannya dari tahap seleksi adalah mencari orang yang tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, tujuan seleksi tidak hanya mencari orang yang baik, akan tetapi juga orang yang tepat bagi jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan. Ada beberapa cara untuk mencari seleksi calon, diantaranya 1. Screening lamaran. Dari informasi yang diberikan dalam surat lamaran dapat dicek secara kasar apakah pelamar tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak. 2. Tes mengisi formulir. Pada tahap kedua dari proses seleksi, yang kita lakukan adalah meminta pelamar mengisi formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan. Jenis tes yang umum adalah A. Tes kemampuan numerasi, yaitu kemampuan melakukan perhitungan secara cepat dan teliti. Yang B. Tes inteligensi dasar, yaitu tes untuk mengukur kecerdasan dasar pelamar atau calon. Yang C. Tes kemampuan dan keterampilan teknis. Tes ini tergantung dalam bidang kerja yang dilamar. Yang D. Tes pengetahuan umum. Sesuai namanya, tes ini bersifat sangat umum dan berkisar tentang hal-hal umum. Yang E. Tes psikologi. Tujuan dari pemotretan psikologi adalah untuk mencari kandidat yang memiliki karakteristik psikologi seperti sikap, minat, sistem nilai, motivasi, dan watak yang tepat untuk jabatan yang harus diisi. Kemudian adalah tes dexterity.
adalah tes khusus untuk mengukur kecekatan tangan atau jari tangan untuk pekerjaan yang menuntut kecekatan organ tersebut. Lalu tes kemampuan atau daya tahan fisik biasanya dilakukan pada calon-calon yang akan mengisi jabatan yang memerlukan ketahanan fisik yang prima, salah satunya adalah jabatan satpam. Yang terakhir, tes wawancara. Tujuan dari wawancara seleksi adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon yang bersama dengan hasil tes yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang dipilih. Untuk materi selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai sudah menjadi standar prosedur normal yang ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Tetapi pemeriksaan kesehatan juga dapat menyelamatkan perusahaan dari beban biaya pemeliharaan kesehatan yang berat bila ternyata calon tersebut tidak lama setelah bergabung ternyata mengidap penyakit yang berat. Untuk materi selanjutnya adalah pengecekan referensi. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi jenis ini terutama diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. Informasi yang diperlukan pertama-tama adalah berupa konfirmasi atas keterangan yang telah diberikan oleh calon dalam lamaran mereka atau selama wawancara. Selain itu, yang terpenting adalah untuk mengecek tentang karakter calon yang berkaitan dengan moralitas calon, seperti apakah ia jujur dan dapat dipercaya dalam hal pengelolaan uang. Untuk yang terakhir, laporan hasil seleksi. Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas dengan melalui fasilitas email internet. Laporan seleksi juga harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi, serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi yang akan dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.